Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua, dimanapun kita berada. Mari satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari pada saat hari ini kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami umat-Mu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau berikan kepada hati kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita senantiasa. Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari semua kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, Dia luar biasa. Sama-sama kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada selalu untuk kami Bapa. Oh Yesus, haleluya. Oh
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih dalam lagi kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti,
pujian untuk memuliakan nama-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Yesus teramat baik, Yesus teramat baik. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kau melihat hati kami, bahwa Yesus satu-satunya harapan hidup kami. Harapan kami Tuhan hanya Engkau, oh Yesus. Kami bersyukur, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Puji Tuhan, di setiap bulannya di minggu pertama kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari jemaat, engkau persiapkan instrumen atau peralatan yang akan membantu kita dalam perjamuan kudus. Saudara bisa menggantikan roti perjamuan dengan biskuit dan juga anggur perjamuan mungkin dengan teh atau soft drink. Mari kita sama-sama kita mau berdoa untuk sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus kami dapat melihat, mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami dapat mengingat bagaimana tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Tuhan, kami terhilang, kami tidak dapat mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat anggur dari kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, bahwa melalui pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati, Engkau urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom jemaat, puji nama Tuhan. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya percaya Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan pada hari ini. Setiap pujian penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan bersemayam di setiap pujian kita semua. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita dan kita punya keyakinan untuk kita bisa melakukannya dan bertumbuh sebagai anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada hari ini kami semua siap membuka hati kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Tuhan, Engkau berikan kami pengertian, hikmat untuk kami dapat menerima firman Tuhan, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap firman Tuhan. Apa yang ditabur dari firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan bahwa mari kita memiliki pengharapan, ekspektasi yang sama dengan kita beribadah onsite di gereja. Sekali lagi, Tuhan memiliki kuasa, Tuhan memiliki hadirat yang sama. Tidak terbatas waktu, tempat, atau kondisi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama memulai firman Tuhan. Saudara, bulan Oktober adalah bulan di mana kita akan sama-sama membahas mengenai kekhawatiran. Saudara akan melihat atau mendengar bagaimana kita belajar, bagaimana menghandle mengenai kekhawatiran dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon kekhawatiran sebagai anak Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara kekhawatiran dan apa yang harus kita lakukan pada saat kekhawatiran melanda. Saudara, pada hari-hari ini kita sering sekali atau gampang sekali khawatir. Oh, karena COVID, karena PPKM, karena keadaan tidak menentu, kita gampang sekali khawatir. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita seringkali, saudara, seringkali merasa bahwa walaupun gak ada PPKM pun, kita itu orangnya khawatir. Walaupun gak ada corona pun, manusia itu habitnya khawatir. Khawatir identik dengan ketakutan. Bahasa Inggrisnya adalah fearful. Kekhawatiran ada identik dengan unhappy atau ketidakbahagiaan. Khawatir berarti kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Pada hari ini saya ingin katakan, anonim atau lawan kata dari khawatir adalah damai, sukacita, bahagia, dan lepas dari kekhawatiran. Sering banget kita merasa, aduh Tuhan, saya pengen memiliki anak. Begitu kita mau hamil, dapat anak, kita mulai khawatir. Waduh, gimana ya nanti membesarkan, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana nanti aku bisa menafkahi seperti itu. Atau kita berkata, aduh saya pengen punya pasangan hidup. Begitu punya pasangan hidup kita galau, apakah dia yang terbaik yang dari Tuhan?
Begitu kita agak yakin pada saat kita mau menikah, aduh gimana biayanya, gimana setelah menikah atau bagaimanapun. Nah pada hari ini kita akan belajar bahwa kekhawatiran itu tidak merubah apapun, tetapi kekhawatiran malah membuat segalanya jadi terhambat, saudara. Yang tadinya kita ingin sesuatu karena khawatir kita tidak bisa maju. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa jeli, mendengar atau melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada hari ini judul firman Tuhan adalah di saat aku khawatir. Sekali lagi, di saat aku khawatir. Jadi kita belajar, kita harus apa sih pada saat kita khawatir? Kan bukannya khawatir itu sesuatu yang manusiawi. Nah kita akan belajar sama-sama. Buka dalam Mazmur 63 ayat 1-12. Mazmur 63 ayat 1-12 saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta dan mengatakan dusta akan disumbat. Puji nama Tuhan, saudara. Sebuah cerita atau sebuah ungkapan yang dilatar belakangi pada saat Daud ada di padang gurun Yehuda. Kenapa dia ada di padang gurun? Karena dia melarikan diri dari anaknya, yaitu Absalom. Dikudeta oleh Absalom sehingga dia melarikan diri. Kalau kita belajar, saudara, ada 3 kali Daud berada di padang gurun. Yang pertama pada saat dia sedang menjadi gembala. Yang kedua pada saat dia dikejar oleh Saul. Dan yang ketiga pada saat dia dikejar oleh Absalom yang baru saja kita baca. Saudara, kalau ngomong masalah, kalau ngomong ketakutan, kalau ngomong mengenai kekhawatiran, Daud ini bisa dibilang rajanya lah. Karena begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak masalah dalam hidupnya, sehingga Daud punya alasan yang kuat untuk dia merasa khawatir. Tetapi kalau kita baca tadi, bagaimana Daud merasa aman, merasa damai, bahkan tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Kekhawatiran Daud itu lebih kepada sisi manusianya, ya aku khawatir. Tetapi Daud tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Pada hari ini kita belajar dari Daud bagaimana dia menghandle kekhawatiran. Apa yang harus dilakukan saat aku khawatir? Apa yang harus kita semua lakukan pada saat kita khawatir? Pada saat masalah melanda, pada saat problem, pada saat pintu tertutup. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita khawatir? Yang pertama adalah yang dilakukan Daud, dia mencari dan memandang Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, supaya Daud tidak tinggal dalam kekhawatiran, supaya Daud tidak larut dalam kekhawatiran. Saat Daud merasa khawatir, masalah melanda dalam hidupnya, yang pertama, Daud mencari dan memandang Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat 1-4 berkata begini, Mazmur Daud
ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, saudara. Saudara, saat Daud khawatir, dan ini harus kita belajar, saat Daud khawatir, dia mencari dan memandang Tuhan. Daud mencari dan memandang Tuhan, itu bukan karena Daud ada masalah, atau karena Daud kebanyakan masalah dalam kehidupan dia. Tetapi Daud mencari dan memandang wajah Tuhan, mencari dan melihat atau dia mengharapkan hadirat Tuhan ada dalam hidupnya. Karena itu adalah lifestyle-nya Daud. Daud tidak datang dan memandang wajah Tuhan karena kalau dia ada masalah aja, saudara. Tetapi dia datang karena itu lifestyle-nya dia. Beda sama banyak di antara anak-anak Tuhan. Datang kepada Tuhan kalau sudah mentok saja. Datang kepada Tuhan kalau udah tidak ada jalan lain, maka datang kepada Tuhan, jalan terakhir. Bukannya jalan yang pertama, tapi jalan terakhir. Mari kita sama-sama pada saat kekhawatiran hadir, kita mau berkata, Tuhan, aku datang kepadamu, aku mencari wajahmu. Pada saat suka kita datang kepada Tuhan, pada saat duka kita datang kepada Tuhan. Jadikan memandang dan mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan adalah lifestyle kita. Lifestyle itu membuat apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, dia akan terus percaya kepada Tuhan dan membuatnya tidak akan khawatir. Lifestyle itu membuat kekhawatiran yang ada hanya sekedar kekhawatiran sesaat dan tidak menguasai kehidupan Daud. Di ayat 2 berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Pada saat ada ancaman dari Absalom, dia bukannya seperti ketakutan, tetapi dia datang kepada Allah. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Jadi Daud tidak hanya sekedar mencari Allah, tetapi dia mencari dengan sepenuh hati. Dikatakan, aku mencari wajahmu. Aku datang, aku haus akan hadiratmu. Pada hari ini mari kita sama-sama untuk belajar dari Daud, saudara. Kadang-kadang kita doa aja kita malas, baca Alkitab aja malas. Bagaimana bisa kita hilang kekhawatiran kalau kita tidak dekat dalam hadirat Tuhan? Bagaimana kita mau supaya kekhawatiran tidak menguasai hidup kita kalau kita saja menghampiri Tuhan aja kita malas, saudara. Doa dengan kecepatan masing-masing. Mari kita berdoa. Begitu kita tunduk, kita udah bilang amin, saudara. Sepertinya menjadi rutinitas, saudara. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Bagaimana kita lepas dari kekhawatiran, engkau harus mencari dan memandang kepada Tuhan. Saat masalah datang, kita datang kepada Tuhan. Ayat 3 dikatakan, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud, dia lebih memilih memandang kekudusan, kuasa dan kemuliaan Tuhan daripada besarnya masalah yang dialami. Daud lebih memilih fokus mencari dan memandang Tuhan, kekudusan kemuliaannya dari ketakutan yang harusnya dia dapat. Dia lebih memilih itu dibanding dia khawatir, dia tidak bisa tidur, dia overthinking dan lain-lain. Dia mencari dan memandang kepada Tuhan. Kenapa dia mencari dan memandang kepada Tuhan? Karena dia yakin sama Tuhan. Dikatakan ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Saudara, satu hal yang penting dalam kehidupan kita adalah pada saat kita memandang Tuhan. Karena kita yakin Tuhan setia kepada kita. Sekali lagi, kita memandang Tuhan karena kita yakin Tuhan setia kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, kita jangan sibuk-sibuk klaim janji Tuhan.
Karena kesetiaan Tuhan itu lebih daripada hidup. Tuhan itu bukan petugas asuransi yang harus kita klaim terus. Yang harus kita klaim. Nanti Tuhan tanya bukti pembayaran premi, susah kan? Nah, kesetiaan Tuhan itu lebih daripada hidup. Makanya kita udah fokus sama Tuhan aja. Kita mencari dan memandang kepada Tuhan. Itu yang terpenting daripada kita fokus kepada kekuatan kita. Daud melakukan itu, saudara. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, mau dibunuh pun, dia akan datang kepada Tuhan, mencari dan memandang kepada Tuhan. Mari pada hari ini kita belajar dari Daud dengan dia mencari dan memandang kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana apa yang kita harus lakukan supaya kita terlepas dari kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saat kekhawatiran melanda dalam hidupku, apa yang dilakukan? Selain yang pertama tadi mencari dan memandang kepada Tuhan, yang kedua, kita harus konsisten memuji Tuhan. Sekali lagi, kita harus konsisten memuji Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 6 di Mazmur 23 dikatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara, konsisten memuji Tuhan. Daripada kita sibuk untuk mengisi kehidupan kita, mari kita konsisten, kita memilih untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa? Kita lebih suka untuk khawatir dan overthinking dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Daud itu ingin memuji Tuhan seumur hidupku. Mau senang, mau susah, mau gembira, lagi di padang gurun, lagi di istana pun, kekhawatiran yang melanda pun, dia mau berkata bahwa aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Pada saat engkau memuji Tuhan, maka engkau menggantikan apa yang ada di kepalamu dengan puji-pujian, dengan kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kekhawatiran tidak menguasaimu. Kadang-kala kita membiarkan kekhawatiran penuh dalam kepala kita, penuh dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar penuh ketakutan, tidak damai. Mari kita isi dengan lagu-lagu yang mana membuat kekuatan kita pulih, yang mana membuat kita melihat, iya ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, mari engkau isi hari-harimu dengan memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Bukannya sibuk melihat Instagram, ngeliatin TikTok terus, makin khawatirlah hidupmu. Pada hari ini saya ingin berkata bahwa mari kita isi dengan puji-pujian, kita isi dengan penyembahan kita. Seumpama sebuah mobil, saudara, kalau mobilnya kita isi dengan mobil bensin, kita isi dengan bensin, maka dia akan jalan terus. Tetapi apa? Manusia lebih suka ngisi dengan bahan bakar yang salah. Orang mobil bensin kok diisi dengan solar, nggak akan jalan, saudara. Jadinya kehidupan kita menjadi outputnya menjadi sesuatu yang buruk. Outputnya menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita naik mobil, kita mikir, ngelamun tentang kehidupan kita, kita khawatir, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, lalu diserempet sama motor, lalu kita marah, emosi. Coba pada saat kau naik mobil, ada masalah, engkau tetap bersyukur. Memuji Tuhan. Memuji namanya yang kudus, saudara. Dikatakan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ini saudara, pada saat Daud memuji Tuhan, maka Daud merasa dikenyangkan. Daud merasa dipuaskan. Daud merasa diberi kelegaan karena dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mulia. Dia memuji Tuhan, maka hati dan batinnya dikenyangkan. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji Tuhan. Saudara, kalau kita bisa sedikit
bermain ilustrasi atau bermain berandai-andai. Daud itu menyamakan kekenyangannya, kepuasannya pada saat dia memuji Tuhan itu seperti lemak dan sumsum, saudara. Saya ini suka bakso sumsum, sop konro, coto Makassar, saudara. Wah, kalau makan itu ada sumsumnya, ada lemaknya, saudara. Walaupun nggak sehat, tetapi sekali-sekali bolehlah kita makan. Wah, kayaknya puas ya, kita dikenyangkan pakai nasi. Bayangkan Daud mengibaratkan bagaimana dia dikenyangkan dengan puji-pujian itu seperti itu, saudara. Dia begitu menikmati, saudara. Oleh sebab itu, dengan apa kita dikenyangkan, dengan apa kita mengisi hidup kita, itu penting, saudara. Kalau kita isi dengan hal-hal yang salah, maka tidak heran hidup kita akan menjadi kehidupan yang penuh kekhawatiran. Kita isinya dengan menggunakan mulut untuk memuji Tuhan, atau kita isinya dengan mulut untuk gosip. Kalau engkau isi dengan gosip, gak heran hidupmu penuh khawatir. Dikit-dikit khawatir. Tidak hanya kekhawatiran, dikit-dikit engkau iri, dikit-dikit engkau ngomongin tetangga dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari ganti keluhanmu jadi puji-pujian. Ganti keluhanmu menjadi ucapan syukur. Seperti Daud, sehingga kekhawatiran, beban dalam hidup itu terangkat. Suatu saat sekitar jam malam, saudara, waktu saya masih di Tangerang, sekitar kira-kira jam 10 malam, saya naik ojek, saudara, naik ojek online. Nah, ojek online itu saya nanya ke yang ngojek itu ya, rumahnya di mana? Dia bilang ya rumahnya di Parung Bogor. Dari Gading Serpong, rumahnya di Parung Bogor, saudara. Saya nanya, emangnya hanya kerja ojek? Enggak, saya juga kerja di pabrik. Tapi ya syukurlah mas, gitu dia bilang. Jadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 5 pagi sampai di pabrik sekitar jam 7-an lah dia kerja. Lalu malamnya dia ngojek lagi sampai kadang jam 11, jam 12 baru dia main dan istirahat. Tetapi saudara, yang saya heran adalah tidak ada keluhan yang muncul dari abang ojek ini. Yang muncul ada, iyalah pak disyukurin aja. Iyalah pak disyukurin aja ya bisa kerja. Iyalah pak disyukurin aja ya masih sehat. Tidak ada khawatir-khawatirnya, aduh saya kerja ini nanti sakit nanti apa. Kita harus belajar, saudara. Isi perkataan kita dengan puji-pujian, isi perkataan kita dengan penyembahan. Yang pertama kita harus konsisten, yang pertama kita harus memandang dan melihat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus konsisten memuji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus memiliki pola pikir rohani. Dalam Mazmur 3 ayat 7-9 berkata begini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, saudara. Perlunya untuk kita memiliki pola pikir rohani, saudara. Kita gak boleh terus punya pola pikir duniawi. Duniawi berkata kalau pintu ditutup maka aku akan gagal. Duniawi berkata kalau aku gak lulus ujian engkau gagal. Kalau aku tidak berhasil mencapai ini engkau gagal. Tapi ingat saudara bahwa engkau punya Tuhan yang mana engkau bisa datang dan Tuhan akan menolongmu. Engkau harus punya mindset Allah. Engkau harus punya cara pikir rohani dalam kehidupanmu. Daud berkata, di tengah-tengah kekhawatirannya akan dibunuh, dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Bayangkan saudara, di tengah kekhawatiran itu, Daud di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang Daud lakukan. Apa? Daud melakukannya apa? Dia memikirkan Tuhan di tempat tidur.
tengah kekhawatiran biasanya kalau saya mikir, waduh ini besok akan ada apa, pekerjaan. Banyak mikir kalau mau tidur, aduh mikir cicilan, mikir tagihan, mikir listrik, pulsa yang belum dibayar, mikir diskonan Tokopedia, mikir diskonan untuk Shopee, belum check out Shopee. Tapi Daud, saudara, di tengah kekhawatiran, dia berkata bahwa aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Bagaimana Daud bisa khawatir tinggal hidup dalam kekhawatiran kalau dia terus memikirkan Tuhan? Bagaimana kita gak bisa lepas dari kekhawatiran kalau kita yang dipikirin check out di belanja online? Aduh, COD atau kirim langsung ya? Pakai antar aja atau pakai si cepat ya? Kadang-kala hal-hal yang gak penting seperti itu yang kita pikirkan, saudara. Daud mengisinya dengan memikirkan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Padahal dia mau dibunuh loh, saudara. Bukannya dia komplain kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa aku udah setia kepada Tuhan, tetapi engkau malah mengizinkan anakku untuk memberontak dan aku ada di tempat ini. Daud seakan hidupnya naik lalu turun, saudara. Tetapi dia tidak mengeluh kepada Tuhan, dia tidak khawatir kepada Tuhan, tetapi dia terus memandang dan mencari Tuhan. Dia terus konsisten memuji Tuhan dan dia terus memiliki pola pikir rohani. Dia terus di kepalanya itu Tuhan. Karena dia tahu Tuhan memiliki jalan keluar. Karena kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Dikatakan kembali, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ini yang menarik, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sepanjang kawal malam. Kalau saya mau dibunuh orang, saudara, saya khawatir gak bisa tidur karena mau dibunuh orang. Tapi Daud, saudara, dia gak bisa tidur memikirkan siapa? Utang, enggak, memikirkan Tuhan. Kalau saya gak bisa tidur karena mules, karena diare. Daud memikirkan Tuhan dia. Dia gak bisa tidur sepanjang kawal malam. Daud gak bisa tidur mikirin Tuhan. Kita gak bisa tidur memikirkan masa depan, saudara. Dikatakan engkau menjadi penolongku. Di ayat berikutnya, engkau menjadi penolongku. Daud begitu pede. Dia isi dengan hal-hal yang luar biasa. Dikatakan, aku memikirkan Tuhan di tempat tidurku. Aku gak bisa tidur memikirkan Tuhan. Dikatakan, Tuhan engkau adalah penolongku, di dalam sayapmu aku merasa tenang. Diisi pola pikir rohaninya, saudara. Diisi pola pikirnya, saudara. Saudara, mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, mengisi hidup kita. Katakan, Tuhan, aku ingin engkau menjadi penolongku. Pede sama Tuhan. Pada akhir-akhir ini saya coba, saudara, untuk saya mengisi kehidupan malam saya dengan doa. Dengan tidak panik. Dengan memikirkan Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam hidup. Minta Tuhan memberikan aku hikmat. Saya berdoa untuk kita semua mengisi malam kita dengan doa. Tidak overthinking. Mengisinya dengan memuji Tuhan. Untuk minta Tuhan, lingkupi aku dengan kasih-Mu. Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Dan saya berdoa setiap kekhawatiran kita tidak akan menguasai kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar dan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di saat aku khawatir? Di saat saudara khawatir? Di saat Bapak merasa khawatir mengenai pekerjaan, mengenai bagaimana membesarkan anak? Ibu, engkau merasa khawatir mengenai suamimu mungkin yang gak pulang-pulang. Mengenai anakmu mungkin yang melawan engkau. Mungkin anakmu terjerat narkoba atau sudah jauh meninggalkan Tuhan.
Di saat engkau khawatir, Daud memberi pelajaran untuk kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, yang pertama, kita harus mencari dan memandang Tuhan. Yang kedua, kita harus konsisten memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita memiliki pola pikir rohani, isi dengan berpikir kebaikan Tuhan, kemuliaan kekudusan Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini membantu untuk kita tidak dikuasai kekhawatiran, tidak dikuasai oleh overthinking. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk kami lepas dari kekhawatiran. Ajar kami untuk mencari dan memandang kepada Tuhan. Konsisten memuji dan menyembah Tuhan. Dan ajar kami untuk memiliki pola pikir rohani, mindset yang datang dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Engkau hilangkan kekhawatiran mereka. Engkau ajar mereka untuk percaya kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, kekurangan Engkau cukupkan, berbeban berat Engkau ringankan Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan, berkati gereja-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluarga dan kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah sekolah dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan engkau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin. Di akhir acara nanti akan ada pengumuman yang akan gereja sampaikan. Mari sama-sama kita simak. Tuhan Yesus memberkati. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya, oh namamu Yesus, namamu ditinggikan di atas segala.